Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Putriaswa. Di sini saya akan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi. Dalam video ini saya akan membahas secara lengkap mengenai apa itu Mahkamah Konstitusi, kewenangannya, sifat putusannya yang final, bagaimana MK dapat bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan tingkat terakhir dalam berbagai jenis perkara. Landasan hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi, sejarah lainnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara, prinsip-prinsip yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi, serta pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi dan negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga penjaga konstitusi. MK dibentuk untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan dan pembuatan undang-undang senantiasa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang keberadaannya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. MK dibentuk untuk menjadi pengawal, penjaga, dan penafsir konstitusi. Keberadaan MK sangat penting untuk menjaga agar semua tindakan pemerintahan dan undang-undang yang dibuat oleh legislatif tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dengan kata lain, MK adalah benteng terakhir agar negara tetap berjalan menurut aturan hukum tertinggi. Peran MK mencerminkan prinsip negara hukum, bahwa tidak ada satupun tindakan pemerintahan maupun peraturan yang boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan utama. Yang pertama, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut pengujian konstitusional atau judicial review. Melalui kewenangan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan jika merasa ada pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusi lainnya. Yang kedua, MK menyelesaikan sengketa kewenangannya antar lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa ini, lembaga negara merasa memiliki wewenang atas suatu hal yang sama. Yang ketiga, MK berwenang memutuskan pembubaran partai politik jika partai tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau mengancam keutuhan NKRI. Yang keempat, MK memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum baik pemilu legislatif presiden maupun kepala daerah. Yang kelima, MK memiliki wewenang untuk memberikan putusan terkait pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sebagai bagian dari proses pemaksulan. Nah, selanjutnya MK sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Salah satu karakter unik dari Mahkamah Konstitusi adalah bahwa lembaga ini sekaligus menjadi pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir, yang artinya semua perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi langsung diperiksa dan diputuskan oleh MK tanpa melalui tahapan pengadilan lain sebelumnya. Tidak seperti perkara perdata atau pidana yang dimulai dari pengadilan negeri, lalu pengadilan tinggi, dan bisa naik
kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara konstitusi langsung ditandatangani oleh MK sebagai salah satunya pengadilan yang berwenang, tidak ada pengadilan lainnya yang bisa dimintai banding atau kasasi atas putusan MK. Posisi sebagai pengadilan pertama sekaligus terakhir menjadikan MK sebagai lembaga yang memiliki kepastian hukum paling tinggi dalam urusan konstitusi. Selanjutnya, sifat putusan MK yang final. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yang berarti putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Tidak ada lembaga manapun bisa mengubah atau membatalkan putusan MK, yaitu kata final juga mengundang arti. Bahkan putusan MK langsung mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan pemerintahan. Jika MK menyatukan suatu pasal undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka pasal tersebut otomatis tidak berlaku sejak putusan dibacakan. Sifat ini final diperlukan karena MK memenangi persoalan konstitusi yang membantu kepastian hukum secepat mungkin demi menjaga stabilitas negara. Tanpa sifat final, pengujian undang-undang bisa berlarut-larut dan mengganggu kepastian politik maupun hukum. Baik, penjelasan berikutnya hubungan MK sebagai pengadilan final dengan penegakan konstitusi. Karena sifat putusan yang final, MK menjadi lembaga yang memiliki otoritas paling kuat dalam masalah interpretasi konstitusi. Tidak ada lembaga lain yang bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 selain MK. Hal ini memberikan stabilitas dalam penegakan konstitusi, karena setiap perkara yang menyangkutkan hak konstitusional warga negara atau legislatif yang undang-undang dapat diputus secara tuntas di MK. Finalitas putusan ini juga memberikan jaminan bahwa tidak ada tarik ulur kekuasaan antara lembaga lain dalam bentuk konstitusionalitas sosial suatu undang-undang. Seluruh proses berhenti di MK dan harus dihormati oleh seluruh pihak. Perbedaan MK dengan pengadilan tinggi. Jika dibandingkan dengan pengadilan tinggi, yang merupakan pengadilan tingkat kedua dalam sistem peradilan umum, MK memiliki karakter yang sangat berbeda. Pengadilan tinggi memeriksa ulang perkara-perkara pidana atau perdata yang sebelumnya diputuskan di pengadilan negeri, sedangkan MK tidak memeriksa perkara pidana maupun perdata. MK khusus menanyakan perkara konstitusi yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, putusan pengadilan tinggi masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan putusan MK tidak dapat diperiksa ulang oleh lembaga lain dalam struktur peradilan. Pengadilan tinggi berada di bawah Mahkamah Agung, sementara MK berada sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara, namun memiliki kewenangan konstitusional yang berbeda. Landasan hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena keberadaannya dicantumkan langsung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan. Mahkamah pertama kali diperkenalkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Pembentukan ini menandai perubahan dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama hal pengawasan terhadap kekuasaan legislatif. Selain tercantum dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan Mahkamah Konstitusi yang kemudian beberapa kali
mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan negara. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki legitimasi yang kuat tetapi juga memiliki kedudukan sebagai lembaga konstitusional yang tidak dapat dihapus begitu saja tanpa mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak muncul tiba-tiba melainkan berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalannya demokrasi setelah reformasi tahun 1998. Pada masa sebelum reformasi, tidak ada lembaga yang dapat membatalkan undang-undang meskipun undang-undang tersebut jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dasar. Hal ini membuat negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan terutama oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Setelah reformasi, para ahli hukum dan pembuat kebijakan sepakat bahwa Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang berfungsi menjaga konstitusi negara-negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan sudah memiliki Mahkamah Konstitusi dan Indonesia kemudian mengikuti model tersebut. Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi resmi berdiri dan mulai melaksanakan tugasnya. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam memberikan keputusan, Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa prinsip utama seperti prinsip konstitusionalitas, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip konstitusionalitas mengharuskan setiap putusan mengacu pada nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam memutuskan perkara. Prinsip kepastian hukum menjamin hukum bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh membingungkan masyarakat dan harus mudah dipahami. Sementara prinsip kemanfaatan mengandung makna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Prinsip-prinsip ini menjadi pegangan agar putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar mencerminkan keadilan berdasarkan konstitusi. Materi yang terakhir, pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi dan negara hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga agar demokrasi Indonesia tetap sehat. Dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi mampu mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan hak rakyat, menyelesaikan sengketa hasil pemilu agar tidak terjadi konflik politik, dan mengawasi hubungan antar lembaga negara agar tidak saling tumpang tindih. Tanpa Mahkamah Konstitusi, pelanggaran konstitusi tidak bisa lebih mudah terjadi dan rakyat tidak memiliki saluran hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak mereka. Baik, kesimpulan yang dari saya jelaskan tadi, seluruh penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat vital dalam menjaga agar negara Indonesia berjalan sesuai dengan konstitusi. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, MK menangani perkara konstitusi secara langsung dan memberikan putusan yang bersifat final. Finalitas ini memastikan bahwa setiap keputusan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan lembaga pemerintahan dengan memahami fungsi, kewenangan, dan karakter putusan Mahkamah Konstitusi. Kita dapat lebih mengerti bagaimana sistem hukum Indonesia sebenarnya bekerja dalam melindungi hak konstitusional,
warga negara serta menjaga stabilitas negara berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.